Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan saya dan teman-teman saya ke sini untuk mewawancarai dan memberi pertanyaan tentang kelima. Jadi nama saya Mutiara Afif dan ini rekan saya Alis Qadar Israfil. Dan satu lagi rekan saya Nurul Aini dan Najibah Rufil Alifah dan Surya Kusmania Asrafika. Ya. Apakah saya pada merekam, Mbak? Boleh. Apa itu sambatan? Kemudian. Kapan sambatan dilaksanakan? Waktu. Gimana sambatan dilaksanakan? Kemudian. Siapa yang melaksanakan sambatan? Apa? Bagaimana sambatan dilaksanakan? Rame-rame. Kenapa sambatan dilaksanakan? Peringatkan. Aku dulu mau. Makasih ya Mbak sudah mau direkam. Maaf kalau ada kata yang kurang mengenakan atau menyinggung. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya dan teman-teman saya ke sini untuk mewawancarai dan memberi pertanyaan tentang kelima. Jadi nama saya Mutiara Afif dan ini Surya Kusmania Asrafika dan ini Najibah Rufil Alifah dan ini Alis Qadar Israfil dan ini Nurul Aini. Apakah saya boleh merekam, Mbak? Saya mulai ya Mbak pertanyaannya. Apa itu yasinan? Yasinan syukur alhamdulillah saya masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya mendoakan keluarga anak cucu saya diberi sehat selamat supaya panjang Ya. Kapan yasinan dilaksanakan? hari Jumat. Doakan leluhur yang sudah meninggal dunia, minta ampun kepada Allah supaya diterima amalnya. Di mana yasinan dilaksanakan? Di rumah. Siapa yang biasanya melaksanakan yasinan? Bagaimana yasinan dilaksanakan?
Tuhan? Minta syukur alhamdulillah diberi kesehatan sekeluarga. Makasih ya Mbak sudah mau cerita. Maaf kalau ada kata yang kurang mengenakan atau menyinggung. Terima kasih. Ya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu among-among. Among-among, budaya pamongan. Pamongan biasanya bisa dilakukan untuk selampanan, weton anak, dalam arti lain selamatan kecil-kecilan. Menu pamongan terdiri dari nasi, kelubanan, sayur mie, tempe goreng, kerupuk, telur, dan lalapan. Semua itu dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian didoain dan dibagi-bagikan kepada anak-anak lingkungan sekitar. Apa itu yasinan? Yasinan tradisi yasinan oleh sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya dilakukan pada malam hari untuk kirim doa dan pembacaan surat Yasin, tahlil. Rombongan bapak-bapak dilaksanakan pada malam Jumat setelah misa. Rombongan ibu-ibu dilaksanakan pada malam Kamis setelah sholat maghrib. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari UPT SMP Negeri 4 Gadingrejo ingin mengerjakan tugas P5, yaitu wawancara tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Ya, silakan. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, apa itu kenduren? Bismillahirrahmanirrahim. Kenduren adalah salah satu bentuk ataupun adat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berkumpul bersama, memohon kepada Allah SWT agar diberi keselamatan ataupun kelancaran dari sang pemilik hajat atau yang mengadakan kenduren. Pertanyaan yang kedua, siapa yang biasanya melakukan kenduren? Yang biasanya melakukan kenduren adalah masyarakat sekitar yang khususnya bapak-bapak. 3. Kapan biasanya kenduren dilakukan? Kenduren biasanya dilakukan setelah ba'da maghrib atau ba'da isya. Pertanyaan yang keempat, di mana biasanya kenduren dilakukan? Kenduren biasanya dilakukan di tempat yang mempunyai hajat atau di musola atau masjid atau mungkin di tempat terbuka. Pertanyaan yang kelima, mengapa kenduren dilakukan? Kenduren dilakukan agar yang mempunyai hajat dalam melaksanakan hajatnya itu diberi kelancaran ataupun kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses dari kegiatan kenduren? Proses kegiatan kenduren yang pertama yaitu menyiapkan bahan-bahan makanan yang nantinya dimasak dan setelah matang nanti dimasukkan ke wadah ataupun besek yang nantinya besek tersebut akan dibagi kepada masyarakat yang hadir di tempat acara tersebut atau acara kenduren. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah yang jelas yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, karena itu ada unsur ibadah mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, karena mengikuti sunnah Rasul itu tadi, itu adalah sunnah dari
Rasul. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah melalui lahirnya seorang bayi. Yang keempat itu agar nasabnya itu dilihat orang. Jadi dia lahir, bayinya mengundang orang agar orang tahu bahwasanya saya punya anak yang namanya si A atau nama si B. Oke. Pertanyaan kelima, berapa ekor kambing bagi bayi laki-laki dan bayi perempuan? Dan apa boleh bagi seorang bayi laki-laki hanya seekor kambing? Kalau untuk ukuran akekah, bayi laki-laki itu sunnah menyembelih 2 kambing. Untuk perempuan itu hanya 1 kambing. Ketika laki-laki mampunya kok cuma 1 kambing, itu tetap sunnah, boleh, karena Nabi pun pernah melaksanakannya. Itu. Pertanyaan ke-6, apakah orang tua masih memiliki hutang jika dia belum mengakekahi anaknya? Kalau orang tua yang belum mengakekahi anaknya, itu tetap hutang namanya. Karena hadis Nabi jelas, anak yang lahir sebelum diakekahi, maka dia masih dalam gadaian, harus ditebus. Nah, ketika tidak mampu menebus, maka gimana hukumnya? Karena hukum akekah itu sunnah muakkad, maka hukum melunasi akekah itu juga sunnah muakkad. Ketika orang tua itu tidak bisa menebus anaknya, tetap tidak berdosa. Itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari UPT SMP Negeri 4 Kajengrejo ingin mengerjakan tugas P5, yaitu wawancara tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan akekah? Akekah adalah penyembelihan hewan ternak. Di sini dikhususkan kambing pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi, baik bayi laki-laki atau perempuan. Di situ nanti juga disunahkan memberi nama si bayi dan memotong rambut si bayi. Terus Pertanyaan kedua, apakah hukum akekah? hukum melaksanakan akekah pada bayi itu adalah sunnah muakkad. Itu menurut mayoritas ulama atau kebanyakan ulama. Jadi sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang hukumnya dikukuhkan. Ya, Pertanyaan ketiga, kapankah masa akekah itu dilakukan? Bila anak tersebut belum diakekahkan hingga dewasa, apa boleh ia diakekahkan saat dewasa? kapan prosesi akekah dilaksanakan? Dengan hadis itu adalah 7 hari setelah lahirnya bayi. Kemudian ketika 7 hari orang itu tidak mampu mengakekahi, maka boleh pada 21 harinya, boleh pada 41 harinya, sampai pada waktu dia balik. Nah, setelah balik juga masih boleh. Akan tetapi bedanya balik dan tidak balik itu
kalau belum balik itu akekahnya tanggungannya orang tuanya. Kalau sudah balik, akekah itu ditanggungkan kepada dirinya sendiri. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari UPT SMP Negeri 4 Jatinegara ingin mengerjakan tugas P5, yaitu mewawancarai tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, apa itu hadroh? Hadroh itu alat musik yang biasa digunakan dalam keagamaan, yaitu agama Islam. Terus pertanyaan kedua, siapa yang biasanya melakukan hadroh? Hadroh biasa dilakukan oleh anak-anak santri pondok, santri TPA dan lain-lain, tapi yang biasanya santri-santri. Pertanyaan yang ketiga, kapan hadroh dilakukan? Hadroh dilakukan biasanya ketika ada acara-acara besar Islam atau rutinan. Di situ ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid dan lain-lain, atau bisa juga buat acara religius yang lain. 4. Dimana biasanya hadroh dilakukan? Hadroh dilakukan yang sering itu di pondok, kadang di masjid, kadang di musola, kadang di majelis-majelis zikir, di tempat pengajian dan lain-lain. Mengapa hadroh dilakukan? Untuk yang pertama untuk menjalin silaturahmi, yang nomor 2 untuk syiar agama Islam, yang nomor 3 untuk agar anak-anak bangsa kita semangat dalam mengaji supaya tidak malas-malas. Jadi kalau ada hadroh, anak zaman sekarang itu ngajinya tambah semangat. Pertanyaan ke-6, bagaimana proses terjadinya hadroh? Proses terjadinya hadroh saya belum tahu, prosesnya kurang paham. Yang jelas adanya hadroh itu untuk melengkapi ragam kebudayaan Islam dan untuk menambah semangat anak-anak supaya suka bersolawat, suka membaca solawat, dan suka berkumpul-kumpul di tempat pengajian dan solawatan. Itu udah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari UPT SMP Negeri 4 Kadingrejo ingin mengerjakan tugas P5, yaitu wawancara tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kita.